Huruf jar atau harfu jar adalah huruf-huruf tertentu yang membuat kata benda atau isim setelahnya menjadi majrur. Contoh majrur untuk isim mufrad adalah tanda harokat kasroh. Nah, jadi huruf jar itu tugasnya menjarkan atau mengkasrohkan isim atau kata benda yang letaknya ada setelah huruf jar tersebut. Nah, huruf jar apa aja sih? Yang tadi, yang pakai tinta warna merah. Ada min, ila, ada fi, sama ala. Yang akan kita pelajari nih, 4 ini dulu. Karena mereka nih yang basicnya adik-adik. Basic dari huruf jarnya. Nanti kalau misalkan adik-adik sudah berada di tingkat atas lagi, di SMA, adik-adik belajar lebih banyak lagi. Nah, sekarang kakak pengen menjelaskan dari contoh ya. Dari contoh. Sebelumnya adik-adik sampai sini udah paham belum? Udah paham belum nih? Apa harus diulang lagi ya? Udah pada paham belum? Oke, kakak ulang lagi ya sekali lagi. Harfu jar atau huruf jar adalah huruf-huruf tertentu yang membuat kata benda atau isim setelahnya menjadi majrur. Contoh majrur untuk isim mufrad adalah tanda harokat kasroh. Nah, jadi adik-adik ya, kata benda adalah isim. Nah, isim itu bahasa Arabnya, isim itu bahasa Arab, kata benda itu bahasa Indonesianya. Nah, isim dalam bahasa Arab terdiri dari apa aja sih? Terdiri dari kata benda, kata hewan, jenis-jenis hewan, terus tempat, terus tumbuhan, dan lain sebagainya. Jadi kayak misalkan tadi nih, kita udah belajar madrasah. Madrasah itu kan tempat kan, tempat. Madrasah artinya sekolah, itu tempat. Nah, itu dia termasuk isim, termasuk kata benda. Nah, contoh lainnya, binatang. Binatang apa ya? Kirdun. Kirdun artinya monyet. Nah, monyet itu dia juga termasuk kata benda. Terus tadi yang udah kita pelajari di mufrodat, apa? Tilfazun. Tilfazun artinya televisi dan dia juga termasuk kata benda. Ya, sampai sini udah paham ya adik-adik? Nah, sekarang Insya Allah. insya Allah, alhamdulillah. Nah, sekarang nih ya, bisa adik-adik lihat kata yang di bawahnya nih. Kata yang terletak setelah huruf jar wajib majrur. Tadi majrur itu artinya tanda harokat kasroh. Kasroh itu berarti yang di bawah ya, yang dibaca i. Yang dibacanya i, ya kan? Udah pada tahu ya? Nah, yang pertama syaratnya berharokat kasroh jika menggunakan alif lam. Nah, kalau ada alif lam, alif sama lam, dia menggunakan harokat kasroh. Nah, contohnya nih, yastaiqizu Muhammadun minan naumi. Nah, minan naumi, an-naumi, harokat terakhirnya adalah kasroh ya. Harokat terakhirnya kasroh, minan naumi. Nah, huruf jar yang kita pakai adalah minal atau min. Nah, min atau minal ini tuh dia beda sendiri dari huruf-huruf yang lain. Dia punya ciri khas khusus. Ketika dia bertemu sama alif lam, dia ganti jadi mina atau minal. Tapi ketika pas dia nggak ketemu sama alif lam, dia tetap jadi min ya. Nah, dia hanya berharokat kasroh nih setelahnya. Minan naumi, mi kasroh ya. Nah, oke adik-adik lanjut ke yang kedua, berharokat kasroh tanwin jika tidak menggunakan alif lam. Contohnya, yastaiqizu Muhammadun min naumin. Min naumin. Nah, tadi yang udah kakak bilang ya, kalau min dia punya kriteria khusus, dia punya apa namanya, hal yang berbeda dari yang lainnya gitu. Jadi harokat setelahnya itu ketika dia tidak bertemu alif lam jadi kasroh tanwin. Kalau dia ada alif lam dia cukup kasroh, tapi ketika di depannya nggak ada alif lam dia jadi min dan harokat setelahnya jadi kasroh tanwin. Sampai sini
Eee, udah paham belum adik-adik? Atau ada yang ingin ditanyakan nggak? Gimana nih? Atau lanjut dulu? Halo? Lanjut dulu deh, Bu. Ya, lanjut dulu ya. Oke. Nah, tadi ya yang sudah Kakak bilang, berharokat kasroh jika menggunakan alif lam jadinya minan naumi, berharokat selanjutnya berharokat kasroh tanwin jika tidak menggunakan alif lam. Jadinya min naumin. Nah, yang nggak boleh itu ketika dia menggunakan dua-duanya. Dia udah pakai alif lam, terus dia pakai kasroh tanwin lagi, itu yang nggak boleh ya. Karena nggak boleh double, nggak boleh apa ya, nggak boleh serakah lah gitu istilahnya. Jadi satu aja nih, mau yang mana? Mau yang pakai alif lam apa yang mau pakai kasroh tanwin gitu ya. Oke, sampai sini adik-adik silahkan buka buku tulisnya dan mencatat ya. Mencatat terlebih dahulu, Kakak kasih waktu 5 menit. Ya, boleh dicatat. Nanti catatannya bakalan dikumpulin ya setelah Kakak bakal kasih form di Google Classroom dan dikumpulkan setelah mata pelajaran ini selesai. Atau enggak dikumpulkan nanti minggu depan. Nanti Kakak infoin lagi ya lebih lanjut. Sekarang silahkan adik-adik catat, Kakak kasih waktu 5 menit. Kak, yang dicatat ini doang. Yang dicatat ini aja dari yang harfu jar sampai sini, sampai bawah. Yang ada di sini semuanya ya.
menjaga spesies. Udah, Bu? Ya, udah pada selesai semua? Udah ya. Nah, sekarang kita lanjut karena bentar lagi nih. Masih ada waktu sekitar 15 menit lagi ya. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh dari huruf-huruf jar tadi. Nah, yang sudah tadi kakak bilang, huruf jar itu yang akan kita pelajari ada 4. Yang pertama, min, ila, fi, ala. Min, ila, fi, ala. Nah, adik-adik boleh nih sambil mencatat ya, biar nanti tidak terlalu lama mencatatnya. Nah, sambil kakak menjelaskan. Nah, usoli sholat al-maghribi jama'atan fil masjidi. Artinya, saya sholat maghrib berjamaah di dalam masjid. Jadi, fi, harf jar fi, artinya adalah di dalam. Ya. Usoli artinya saya sholat al-maghribi, sholat maghrib, jama'atan berjamaah, fi, di dalam, al-masjidi, masjid. Ya, jadi usoli sholat al-maghribi jama'atan fil masjidi. Nah, adik-adik juga bisa lihat nih, setelah harf jar fi, harokatnya adalah kasroh atau majrur. Jadi pokoknya adik-adik ingat aja, ketika adik-adik ngomong fil hamam kan di dalam kamar mandi. Jadi fil hamami, karena ada harf jar. Intinya setelah harf jar, setelah bertemu harf jar, artinya harokatnya yaitu kasroh ya. Jadi i semua gitu. Nah, selanjutnya azhabu ilal madrasati. Azhabu ilal madrasati. Saya pergi ke sekolah. Azhabu, saya pergi, ila, ke al madrasati, sekolah. Jadi ila, harf jar ila, maknanya adalah ke. Artinya adalah ke. Nah, bisa kalian lihat lagi, ilal madrasati, ti, majrur. Harokatnya kasroh ya. Oke, lanjut. Astaikizu minan naumi. Aku bangun dari tidur. Astaikizu minan naumi. Adik-adik bisa lihat lagi nih. Nah, min. Min ini emang agak beda ya adik-adik, yang seperti yang kakak sudah jelaskan tadi, ketika dia bertemu alif lam, dia langsung otomatis ganti jadi mina, minan naumi, jadi gitu. Kalau dari kelas, minal fasli. Kalau dari kamar mandi, minal hamami. Tuh. Nah, tapi ketika dia tidak bertemu dengan alif lam, dia dibacanya min. Artinya sama-sama dari. Cumanya ketika dia bertemu alif lam, dia jadi minal. Ketika tidak bertemu alif lam, dia jadi min. Dan ketika tidak ada alif lam, harokatnya adalah kasroh tanwin. Harokatnya adalah kasroh tanwin. Jadi min atau mina artinya adalah dari. Ya, adik-adik. Nah, sekarang yang terakhir, ajlisu alal arikati. Ajlisu, saya duduk, di ala, di atas, al arikati, sofa.
Jadi, saya duduk di atas sofa. Nah, sama juga ya. Habis ala, habis harf jar ala, tandanya tanda 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 kata setelahnya adalah kasroh. Nah, gimana adik-adik, ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Ada yang ingin bertanya nggak nih? Ayo, boleh nih, boleh banget nanya. Maulidia, Nazwa, Saskia, Farel, Aden, Arsya, Azkia, Romario, Naura Nashwa, Mahsya, Danu. Ayo, ada yang ingin ditanyakan nggak nih? Anugrah, Anjani Sofiana, Lutfia Sabitah, boleh banget nih. Ada yang ditanyain nggak? Bu, Kira-kira kalau bahasa Arabnya saya pergi ke toko gimana, Bu? saya pergi ke Toko. toko apa? Toko apa aja lah gitu. Misalkan toko buku ya. Iya. Ya, toko buku itu perpustakaan ya, sama aja. Maktabatun. Nah, jadi bentar. Azhabu ilal maktabati. Azhabu ilal maktabati. Azhabu, saya pergi, ila ke maktabah, toko buku, tempat buku, atau perpustakaan. Tuh. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Makasih, Bu, sudah menjawab. Ya, sama-sama, Farel. Ayo, ada yang mau nanya lagi nggak nih yang belum paham? Dari materi hafjar atau materi tadi, kiroah, atau membaca, atau mufrodat-mufrodatnya, boleh nih nanya. Mumpung kita masih zooman ya, masih ada waktu. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, sekarang adik-adik bisa mencatat ya. Bisa mencatat harf jar nih yang ini sekarang. Silahkan dicatat. Kakak kasih waktu 5 menit. Nah, nanti di akhir pelajaran jangan pada keluar Zoom dulu ya. Nanti kita screenshot dulu bareng-bareng. Nanti pada off cam ya. Pada on cam. Oke, Bu. Azkia udah nulisnya? Dikit lagi, Kak. Oke. Semangat. Ini yang lagi off cam lagi pada nulis juga kan ya? Kak, kalau misalkan itunya akhir-akhir katanya lari ke Fatah gimana tuh, Kak? Misalkan bukan ke Fatah sih, apa? Masjidun. Azhabu ilal masjidun. Ila masjidun. Nah, kalau ada ila nggak bisa jadi ini, nggak bisa jadi kasr, nggak bisa jadi apa? Domah ya, nggak bisa jadi domah, nggak bisa jadi pasti dia udah pasti jadinya kasroh. Kalau misalkan mau domah, berarti kata-katanya nggak bisa kayak gitu. Berarti contohnya apa ya? Misalkan masjidun kabirun, masjidun kabirun, masjidun kabirun artinya masjid yang besar. Nah, itu kan dia nggak ada harf jarnya, nggak ada huruf min, ila, fi, ala. Jadi dia tandanya doma atau domatain gitu. Udah jelas, Aden? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Udah jelas, Kak.
Oke. Catat ya adik-adik. Recording in progress. Oke, udah semua ya adik-adik? Udah semua dicatat? Udah ya? Bentar Bu, dikit lagi. Oh iya, oke, Farel. Oke Bu, udah. Udah, oke, udah semua ya. Santum jami'an. Bagus, pinter-pinter semuanya. Nah, sekarang sebelum kita menyelesaikan mata pelajaran hari ini, kakak mau kasih tahu dulu nih, arti dari bahasa Arab atau teks qiraah yang tadi sudah kakak berikan ya. Artinya apa sih biar adik-adik paham dan tahu. Nah, jadi artinya tadi al-hayatul yaumiyatu artinya kegiatan sehari-hari. Ana Ahmadun, aku Ahmad, astaiqizu minan naumi ingda syuruqi syamsi. Aku bangun dari tidur saat matahari terbit. Unazimul firasya wa adaul wisadata wa ditharo alal firasyi. Aku masih ya. Aku merapikan tempat tidur dan meletakkan bantal dan selimut di tempat tidur. Terus ajlisu alal arikati summa aqra'ul qur'ana ma'a abi ba'da sholati. Ana ajlisu alal arikati, aku duduk di sofa, lalu membaca Al-Quran bersama ayahku setelah sholat. Nah, selanjutnya aku berangkat ke sekolah jam 7. Ana azhabu ilal madrasati fi saati sabiati. Jadi saati sabiah artinya jam 7. Lanjut, dan aku pulang dari sekolah pada jam 2. Arji'u minal madrasati fi saati saniyati. Saati saniyah berarti jam 2. Terus, aku sholat maghrib dan sholat isya berjamaah di masjid. Usolli sholatal maghribi wal isya'i jama'atan fil masjidi. Ini paling gampang ya, karena bahasa agama itu pasti deket-deket sama bahasa Arab sih. Aku sholat, usoli. Sholatal maghribi wal isya'i, sholat maghrib dan sholat isya. Jama'atan, berjamaah, fil masjidi, di masjid atau di dalam masjid. Kemudian aku makan malam dengan keluargaku. Summa atanawalul asya'a ma'a ailati. Kemudian aku makan malam dengan keluargaku. Selanjutnya, wa alal ma'idati al-at'imatu katsiratun. Dan ada banyak makanan di meja. Selanjutnya, dan pada malam hari aku menonton TV bersama ibu dan ayah di ruang keluarga. Nah, adik-adik semuanya
untuk yang teks terjemahan, boleh adik-adik screenshot ya, boleh adik-adik screenshot dulu buat nanti adik-adik pahami lagi gitu ke depannya. Nah, sekarang Kakak mau kasih tugas buat adik-adik, yaitu tugas menulis bahasa Arab. Yang mana sih yang harus ditulis? Yang harus ditulis adalah teks ini ya, adik-adik. Teks qiraah. Teks qiraah ini adik-adik tulis di buku tulis, dikumpulkan minggu depan hari Rabu terakhir jam 23.59 juga sebelum berarti sebelum kita ini ya, sebelum kita mulai belajar di minggu depan. Adik-adik boleh di screenshot juga ini, atau enggak nanti kakak lampirkan di WhatsApp group dan di Google Classroom. Jadi tugasnya adik-adik adalah mencatat bahasa Arab, nih mencatat bahasa Arab, agar adik-adik terbiasa ya menulis bahasa Arab. Karena adik-adik bakalan dapat pahala ketika adik-adik nulis bahasa Arab loh. Karena ini bahasa Quran. Ya. Oke. Udah di screenshot semua ya, atau enggak nanti kakak lampirin lagi kok. Nah ini. Nah, sebelum kita tutup pelajaran hari ini, kakak ada sedikit quotes of the day nih, atau sedikit kata-kata motivasi buat adik-adik. Ijhad wala taksal wala takun gofilan panadamatul ukba lima yatakasal. Bersungguh-sungguhlah dan jangan bermalas-malasan dan jangan menjadi orang pelupa, maka penyesalan akan datang bagi orang yang malas. Nah, adik-adik juga boleh screenshot nih kalau misalkan mau dijadiin status WhatsApp gitu atau gimana ya kan? Terah. Boleh nih di screenshot. Oke. Nah, kalau udah sekarang semuanya boleh nih on cam ya. Udah selesai semua kan ya? Boleh on cam nih. Boleh on cam. Kita ambil ini ya. Screenshot. Yuk, ditunggu yuk. Ini nih Muhammad Romario. Ini ada, oh iya ada Ustadz Uliadin juga adik-adik bisa disapa. Ada Ustadz Uliadin dari tadi yang menemani. Halo Pak Ustadz. Pak Ustadz Uliadin sehat Pak? Itu mic-nya mati Pak. Iya, Anjani, Sofiana, Danu, Nazwa, ayo Amaro Mario. Yuk, silahkan on cam yuk. Oke, kita ini ya, kita screenshot nih. Udah siap belum? Udah ya. 1, 2, 3, senyum. Oke, makasih ya adik-adik semuanya buat hari ini, buat yang udah ngikutin tadi dari awal sampai akhir pelajaran. Dan terima kasih juga untuk Ustadz Ulia yang sudah menemani, mendampingi saya. Terima kasih adik-adik, kurang lebihnya mohon maaf. Semangat terus belajar bahasa Arabnya. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.